Begitu besar pengharapan beliau kepada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala wa man hadiya lahu. yudlil fala Ashhadu an la hadiya lahu ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini untuk menciptakan tatanan kehidupan sehingga menjadi lebih baik lagi. Islam sebagai agama universal mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, dari hal-hal yang sederhana sampai kepada permasalahan yang cukup kompleks. Tidak ada permasalahan satupun kecuali Islam telah menjelaskan permasalahan itu, baik dengan penjelasan-penjelasan yang cukup terperinci, penjelasan yang cukup detail, penjelasan-penjelasan dalam bentuk isyarat atau petunjuk-petunjuk tertentu, maupun penjelasan-penjelasan yang bersifat global. Suatu ketika ada seorang kafir Quraisy yang dibuat terheran-heran ketika dia mengetahui bahwa seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi menyebutkan dan menjelaskan bahwa agama Islam ternyata mengatur tata cara buang hajat. Sesuatu yang kelihatan cukup sederhana, toh meskipun demikian ternyata Islam mengaturnya. Ketika Islam mulai datang dan kemudian masuk ke dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka melalui pemeluknya terjadilah sebuah akulturasi budaya antara nilai-nilai yang dibawa oleh syariat Islam dengan nilai-nilai budaya tradisi yang ada di dalam masyarakat. Para ulama menjelaskan dan kemudian membuat sebuah kaidah sebagai rumusan yang mengatur dua hal ini, sehingga kemudian harapannya ketika Islam datang dan kemudian masuk ke dalam masyarakat, Islam tidak menciptakan sesuatu yang negatif di dalam masyarakat tersebut. Di antara kaidah-kaidah yang mengatur dua hal ini, hubungan antara syariat Islam dan adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat adalah sebuah kaidah yang dinamakan ulama dengan kaidah al-adatu muhakkamah. Kaidah al-adatu muhakkamah. Kaidah al-adatu muhakkamah diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah kata-kata al-adatu yang artinya adalah adat, tradisi, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan bisa diterima oleh jiwa yang hanif. Sedangkan kata yang kedua adalah muhakkamah yang artinya adalah pemutus, legalisasi dari sebuah hukum dalam permasalahan tertentu. Sehingga kemudian kaidah al-adatu muhakkamah bisa kita artikan bahwa sebuah tradisi, sebuah adat yang berkembang di masyarakat dan sesuai dengan jiwa yang hanif bisa dijadikan sebagai sebuah referensi hukum dalam permasalahan tertentu. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama menjelaskan bahwa kaidah yang berkembang di masyarakat itu bisa diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah adatun ammah, adat yang bersifat umum, berlaku di khalayak ramai dan maknanya diketahui oleh masyarakat secara umum.
Contohnya adalah ketika seseorang mengatakan dengan bersumpah wallahi, billahi, atau mengatakan demi Allah. Kemudian dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan menginjakkan kaki saya ini di rumah fulan. Kita semua ketika mendengar ucapan dari orang yang bersumpah ini tentu bisa memahami bahwa yang dimaksud atau yang dimaksudkan oleh orang tersebut adalah bahwa dia bersumpah untuk tidak memasuki rumah fulan. Meskipun dia menggunakan ungkapan yang berbeda. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan menginjakkan kaki saya ini di rumah fulan. Tetapi kan kemudian arti dari ungkapan itu bisa kita fahami bersama bahwa maksud dari sumpah orang tersebut adalah dia bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah fulan. Sehingga kemudian ulama mengatakan ketika orang ini kemudian masuk ke dalam rumah fulan, maka dia dianggap telah melakukan dusta atas sumpah yang dia ucapkan tadi, sehingga dia berhak dan wajib, sehingga dia kemudian wajib untuk melaksanakan konsekuensi hukum dari sumpah palsu yang dia sampaikan. Bentuk kedua adalah adatun khassah, adat yang secara khusus berlaku di kalangan tertentu saja dan bukan untuk kalangan yang lain. Contohnya adalah sebuah adat yang sudah sangat diketahui oleh para ahli hadis, di mana para ahli hadis mengatakan ketika mereka ingin menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, mereka menggunakan ungkapan lain. Mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah hadis-hadis yang masuk dalam kategori muttafaqun alaih. Sehingga kemudian yang terkenal adalah bahwa semua hadis-hadis yang muttafaqun alaih adalah hadis-hadis yang pasti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini merupakan adat, kebiasaan yang berlaku di kalangan ahli hadis. Yang ketiga adalah adat yang berlaku dan sesuai dengan syariat. Contohnya adalah kata-kata sholat. Sholat secara bahasa adalah doa. Tetapi kemudian sekarang ini ketika kita mendengar kata-kata sholat, maka yang terbertik di pikiran kita adalah bahwa sholat itu merupakan perbuatan yang mencakup ucapan maupun gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Ini merupakan adat-adat yang berlaku, kadang bisa bersifat umum, kadang sebuah adat hanya berlaku di masyarakat atau lingkungan tertentu, dan kadang adat ini harus dikembalikan dalam definisi syariat. Kemudian hal lain yang harus kita perhatikan bahwa adat tradisi yang berlaku di masyarakat terkadang berkaitan dengan ungkapan-ungkapan tertentu. Maka yang demikian ini dinamakan ulama sebagai urfun qauli, uruf kebiasaan yang berkaitan dengan ungkapan atau ucapan. Contohnya adalah kata-kata daging. Ketika saya mengatakan saya ingin makan daging, maka yang saya maksud adalah saya ingin makan daging yang berasal dari hewan-hewan yang biasa disembelih. Bisa hewan sapi, bisa kambing, kerbau, onta dan seterusnya. Sehingga kemudian kurang tepat ketika ada orang yang menafsirkan perkataan saya tadi, saya makan daging, dia fahami bahwa saya sedang makan daging ikan. Maka ini juga tidak atau kurang tepat. Contoh yang lain adalah kata-kata al-walad dalam bahasa Arab. Secara bahasa memang al-walad ini artinya adalah anak. Tetapi orang-orang Arab mengkhususkan penggunaan kata walad ini untuk anak-anak yang laki-laki saja dan bukan untuk anak yang perempuan. Kalau ternyata ada tradisi itu berkaitan dengan perbuatan, maka namanya adalah urfun amali. Uruf, kebiasaan adat yang berkaitan dengan perbuatan. Contohnya banyak sekali adat-adat yang berkaitan dengan cara makan, cara berpakaian, dan seterusnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam mensikapi sebuah adat
yang ternyata adat itu tidak sesuai dengan syariat? Atau bagaimana kita bersikap ketika kita mendapati syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak sesuai dengan adat yang berkembang di masyarakat? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, ada dua hal yang harus kita cermati. Yang pertama, ketika kita mendapatkan bahwa adat yang berkembang di masyarakat itu ternyata sejalan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada benturan sama sekali, maka dalam kondisi ini tidak ada alasan bagi kita untuk menolak adat tersebut. Kita kompromikan saja antara adat dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang paling mudah adalah penggunaan sarung. Sekarang ini kaum muslimin di Indonesia terbiasa menggunakan sarung, atau ketika sholat menggunakan peci hitam. Maka ini adalah adat budaya lokal dan tidak bertentangan dengan syariat sama sekali. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak penggunaan sarung ketika sholat, seperti tidak ada alasan bagi kita untuk menolak penggunaan peci hitam ketika melaksanakan sholat atau dalam kehidupan sehari-hari. Karena adat yang berkembang di masyarakat ini sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua adalah kondisi di mana adat yang berkembang di masyarakat ternyata berbenturan. Adat yang berkembang di masyarakat ternyata bertolak belakang dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada tiga kondisi dari bagian yang kedua ini. Yang pertama adalah ketika benturan yang terjadi antara adat istiadat, tradisi yang di masyarakat ini dari semua sisi dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terjadi kontradiksi 100% antara tradisi yang ada di masyarakat dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam posisi ini maka kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mengedepankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah sebuah tradisi atau adat dalam masyarakat ketika merayakan pesta pernikahan. Di beberapa daerah banyak sekali ketika terjadi pesta pernikahan, maka ada tradisi di tempat tersebut adalah bahwa pesta pernikahan itu dirayakan dalam beberapa malam. Dan kemudian di setiap malamnya selalu diadakan pesta minuman keras, minum minuman keras. Ini di beberapa daerah sudah menjadi tradisi atau adat. Karena adat ini berbenturan dengan syariat Islam, di mana syariat Islam tidak memperbolehkan pemeluknya untuk minum minuman keras, maka kita sebagai seorang muslim ketika mendapati adat ini harus bisa menolak. Tidak boleh mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, tentu dengan cara-cara yang hikmah dan cara-cara yang halus. Ini adalah kondisi yang pertama. Ketika terjadi benturan 100% antara tradisi yang ada di masyarakat dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ketika ternyata tradisi atau adat ini berbenturan dengan syariat tetapi hanya dari sebagian sisi, tidak dari semua sisi seperti bagian yang pertama tadi. Contohnya adalah dalam transaksi jual beli. Kita semua mengetahui bahwa dalam transaksi jual beli, sebelum akad transaksi disepakati antara penjual dan pembeli, maka hendaknya barang yang dijual belikan itu sudah harus ada dan diketahui oleh sang pembeli. Tetapi toh meskipun demikian, ternyata ulama juga memperbolehkan sebuah model transaksi yang mereka namakan dengan as-salam. Transaksi as-salam. Transaksi as-salam ini adalah sebuah transaksi di mana penjual hanya menunjukkan kepada pembeli sampel barang yang ingin dia jual. Dia ingin menjual sepatu, tetapi tidak semua sepatu dia bawa. Dia hanya membawa satu sepatu saja. Kemudian setelah itu terjadilah kesepakatan antara pembeli dan penjual tentang sepatu yang akan dibeli dengan harga tertentu, dengan pembayaran di muka. Tetapi tentu bukan sampel barang itu yang diterima oleh pembeli, melainkan barang yang baru akan datang di kemudian hari. Ini sepintas terjadi perbedaan antara tradisi
dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita cermati pula, sebenarnya tidak ada perbedaan. Karena dalam bai'us salam, transaksi jual beli dengan cara as-salam, sebenarnya barang yang akan didapatkan oleh pembeli itu sudah jelas. Bentuknya sudah jelas, ukurannya sudah jelas, harganya sudah jelas, kalau perlu warnanya sudah jelas. Cuma memang pada saat setelah akad itu, sang pembeli tidak atau belum bisa mendapatkan barang tersebut, karena memang barang itu baru akan dikirim di kemudian hari. Dia hanya melihat barang yang akan dia beli berdasarkan sampel yang disodorkan oleh penjual. Ini adalah kondisi yang kedua. Sedangkan kondisi yang ketiga adalah ketika terjadi benturan antara tradisi dan adat, atau terjadi benturan antara tradisi dan syariat, tetapi syariat ini tidak merupakan syariat yang berdasarkan dari dalil, tetapi hanya merupakan kesimpulan hukum yang dirumuskan oleh seorang ulama yang hidup jauh sebelum kita berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat ulama tersebut. Contohnya adalah pada zaman dahulu, ketika para ulama menfatwakan bahwa tidak boleh mengambil upah dari pembelajaran Al-Quran. Kalau kita melihat dan mentelaah fatwa-fatwa ulama zaman dahulu, kita akan mendapatkan pendapat seperti ini, di mana dulu mereka tidak membolehkan atau mengharamkan mengambil upah dari pembelajaran Al-Quran. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi pada saat tersebut, di mana memang para pengajar Al-Quran di zaman ulama tersebut berfatwa tidak membutuhkan uang, karena mereka rata-rata adalah orang yang kaya. Dan waktu mengajar uang pun tidak terikat seperti sekarang. Mereka bebas mengajarkan sesuai dengan kebutuhan dan kapan mereka mau. Tetapi kalau kemudian fatwa itu kita bawa sekarang, di zaman yang sudah berubah ini, maka akan timbul kontradiksi. Kita bayangkan sekarang ini, para pengajar agama Al-Quran itu rata-rata semuanya menghabiskan waktu untuk pembelajaran agama atau Al-Quran. Ada yang dari pagi sampai siang, ada yang dari pagi sampai sore, bahkan ada yang dari pagi sampai malam. Kalau kemudian kita mempraktekkan fatwa ulama zaman dahulu, di mana mengambil upah dari pembelajaran Al-Quran secara khusus atau pembelajaran agama secara umum itu adalah sesuatu yang haram, maka lalu bagaimana dengan nasib sang pengajar itu sendiri? Bagaimana dia makan? Lalu bagaimana dengan nasib para istri dari pengajar agama tersebut? Bagaimana mereka makan? Atau nasib sang anak, bagaimana mereka makan? Karena sang ayah menghabiskan semua waktu yang dia miliki ini untuk mengajar Al-Quran, mengajar agama, sehingga kemudian fatwa pun berubah. Ulama sekarang sudah berpendapat bahwa diperbolehkan mengambil upah dari pembelajaran Al-Quran atau pembelajaran agama, sehingga kemudian sekarang kita dapatkan bahwa para guru asatidah itu mendapatkan gaji secara resmi dari yayasan tempat dia bekerja. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sekelumit tentang kaidah yang kalau kita bisa mencermati dan memahami kaidah ini dengan benar, kita bisa memilah dan memilih mana-mana adat yang harus kita kesampingkan dan mana-mana adat yang boleh kita terima, karena memang adat itu sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum kami tutup, perlu saya sampaikan bahwa kaidah al-adatu muhakkamah ini adalah kaidah yang sangat global. Di sana ada kaidah-kaidah lain yang merupakan kaidah cabang, dan kalau kemudian kita memahami semuanya yang berkaitan dengan kaidah al-adatu muhakkamah ini, niscaya kita akan bisa memiliki pemikiran yang luas. Kemudian pada akhirnya kita akan bisa bertindak secara bijak dalam ucapan maupun perbuatan. Ketika kita seorang muslim dituntut untuk bisa mengaplikasikan ajaran Rasulullah SAW, tetapi dalam kondisi tertentu kita dihadapkan pada tradisi atau adat yang tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, menganugerahkan ilmu kepada kita semua, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang yang memiliki pandangan yang luas
bisa bertindak dan bertutur kata dengan cara yang bijak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.